Untuk kelancaran kegiatan kita berdoa dulu. Coba untuk Cindy, silakan pimpin doanya. Duduk siap, Kak. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya Pak absen dulu ya. Cindy ada? Ada. Jessica? Ada. Semuanya hadir? Hadir. Ya, bagus. Berarti menandakan semua masih dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, Pak ingin bertanya kepada kalian. Dalam kegiatan layanan klasikal ini untuk ingsi ya, ingsi. Coba berdiri sebentar. Pak ingin tanya, pengalaman yang kamu rasakan atau pernah kamu alami berkaitan dengan motivasi belajar. Ya, silakan. Sini, itu Ningsi, silakan. Yang lain bisa bantu coba, siapa? Silakan. Tunjuk tangan, boleh berdiri. Ayo. Ayo Andi, boleh Andi, silakan. Berdiri. Ayo. Apa? Berani, harus berani. Kalau kamu tidak berani, tidak punya motivasi belajar namanya. Ayo, Andi. Pengalaman maksudnya mempengaruhi, Kak? Ya, pengalaman yang pernah kamu rasakan motivasi belajar. Misal kamu dalam keadaan down, yang tidak semangat. Yang mempengaruhi motivasi belajar itu mungkin faktor lingkungan, Pak. Lingkungan salah satunya ya. Oke, sip. Hapus dulu untuk Anggi. Jadi pada tahapan ini kita akan laksanakan layanan klasikal itu dengan itu bisa kalian lihat di situ. Yang pertama kalian memahami tentang motivasi belajar. Yang kedua tentu kalian bisa menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi supaya itu kamu kreasikan, supaya itu kalian bisa meningkatkan motivasi belajar. Nanti yang pertama kita memperhatikan PPT, selanjutnya kita buku kelompok, selanjutnya kita menyaksikan video, dan nanti baru kita berdiskusi. Untuk mengurangi ketegangan atau supaya kegiatan kita lancar, Pak ada sedikit stretching, ya? Game. Game itu judulnya rumput dan sapi. Judul gamenya, ya. Jadi fokus. Yang nggak bisa jawab, yang ragu-ragu, nanti kena sanksi. Jadi harus fokus ya. Harus fokus. Ketika Pak menyebutkan, kamu menjawab. Ya. Dengarkan intonasi bahasa yang Pak gunakan. Susu berwarna putih. Sekali lagi, susu berwarna Putih. Sapi minum Air. Oke, mantap. Ada yang? Ada. Kurang? Fokus. Yang kedua, perhatikan, benar. Rumput berwarna? Iya. Sekali lagi, rumput warnanya? Iya. Sedangkan singa memakan? Daging. Nah, tidak berani jawab. Tidak berani jawab berarti tidak Fokus. Oke. Selanjutnya Pak akan menampilkan materi. Tadi itu sudah menunjukkan motivasi belajar bagi yang fokus pasti bisa jawab. Itu ya. Pak akan menampilkan tentang Oke, jadi di situ jelas ya, terlihat bahwasanya motivasi belajarmu mempengaruhi masa depanmu. Jelas, dari situ kalian lihat itu bahwasanya motivasi belajar itu sangat berpengaruh terhadap masa depanmu. Nih, sebelum lanjut, ini bagian dari motivasi apa bukan? Ya. 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 Oke, jadi situ jelas apa sih motivasi? Coba siapa yang bisa jawab yuk? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ayo. Motivasi apa? Itu ada satu situ. Usaha-usaha yang ada di dalam diri kita. Itu ada kekuatan dalam diri. Intinya motivasi itu, nah, itu didukung dengan usaha-usaha kalian. Selanjutnya dikaitkan dengan tujuan belajar. Jadi intinya
itu dorongan di dalam diri. belajar. Nah, ini ada yang mengaruhi. Punya cita-cita? Punya. Mengaruhi motivasi. Kemampuan jelas ya, harus ada kemampuan. Selain itu ada lagi kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan berpengaruh terhadap motivasi Belajar. kondisi juga Kondisi keluarga jelas ya. Itu intinya di situ. Jadi gini, ada cara-cara untuk meningkatkan motivasi. Nih, ini yang pertama, buktikan kepada orang bahwa Anda Pintar. kalau kamu pasif, berarti kamu belum memiliki Motivasi. Nah, tentukan tujuan belajar kamu secara spesifik. Buktikan kepada orang dan ketahui alasan Alasan. motivasi. Cara ataupun berperilaku untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, kamu ingin buat target dulu. Misal, lulus sekolah nanti saya akan masuk ke Universitas Sriwijaya. Punya target di situ. Sini kamu punya target. Ini kedua, kamu sugesti diri kamu. Motivasi di sini. Sugesti bahwasanya saya harus kuliah. Jadi nilai saya harus besar untuk mencapai kuliah itu. Kalau kamu mulai, kamu tidak bisa, ya kan? Iya. Harus dimulai, walaupun perlahan. Oke, selanjutnya, setelah kamu melihat materi, silakan kamu bentuk kelompok sesuai dengan yang Pak instruksikan. Waktu kalian 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang motivasi. Pahami, ikuti dan perhatikan apa yang ada di dalam video itu. Oke, kita tonton bersama. Tergantung bagaimana kamu berperilaku. Baik anak-anak, video sudah kita saksikan. Kalian sudah memahami dan mengerti motivasi belajar itu seperti apa pada kehidupan kamu sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang isinya tentang apa yang kita pelajari hari ini, yaitu motivasi Belajar. Nanti silakan kalian isi, diskusikan ya. Lihat. Sekarang, ya diisi. Di situ ada petunjuk pengisian kan? Petunjuk pengisian, lihat. Petunjuk pengisiannya. Ada di depan, kamu lihat? Depan, nah. Ada petunjuk pengisian. Di bawah tulisan bimbingan dan konseling itu ada kelas ya. Ada kelas identitas kamu. Di bawahnya ada petunjuk, ya kan? Tuh, bawahnya petunjuk pengisian LKPD. Sesuaikan di situ. Tambah ini. 11. Tulis kelompok kamu berapa? Bisa isinya? Nah ya, kelompok berapa? Isi. Oke, selesai belum? Sudah? Kelompokmu sudah? Sudah, tuh? Sudah belum? Oke, banyak isinya. Pinjamu? Oke, selesai ya. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya
silakan kamu presentasikan. Maju ke sini, diskusikan, semuanya harus aktif menjawab dan bertanya. Boleh, bertanya boleh, menjawab boleh, intinya diupayakan ada interaksi antar kalian. Yuk, untuk yang pertama silakan ke kelompok 3. Yuk. Yuk, kelompok 3 yuk. Semangat. Yuk. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah jawaban dari nomor 2. Baiklah, jika ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan dipertanyakan. Ya boleh bertanya, ayo. Bisa diulangi jawabannya tadi. Ya, yang mengalami apa ini? Pada mempengaruhi yang pertama, adanya faktor lingkungan meliputi pertemanan atau pergaulan. Yang kedua, adanya faktor keluarga meliputi dukungan orang tua dan ekonomi. Ayo bertanyakan, tanyakan apa? Bertanyakan, ayo. Jangan tidur. Kamu tidak memperhatikan berarti kalau ada pertanyaan. Ya, boleh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menjauhi faktor-faktor yang mempengaruhi di lingkungan tersebut? Untuk menurunkan motivasi maksudnya ya. Untuk menurunkan. Jadi maksud sini itu apa saja sih pengaruh faktor negatif dari motivasi belajar? Jadi misal Cara mengatasinya juga. cara mengatasinya, misal nanti salah pergaulan, misalnya Salah lingkungannya tidak bagus. Ya silakan dijawab. Bahasakan aja kan adanya itu. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Destika Putri, yaitu bagaimana sih cara kita apa tadi kita ulang? cara kita menghindari Menghindari faktor-faktor yang negatif. intinya tuh Iya. Jadi ini pertama itu kan adanya faktor dari lingkungan yang meliputi pertemanan atau pergaulan. Jadi sudah jelas ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menghindarinya kan? Nah ya. Jadi kita dalam berteman kita pilih, terutama dalam kita bergaul. Kita pilih teman yang baik, teman yang buruk. Nah, bukan berarti teman yang buruk itu kita harus jauhi. Tidak. Teman yang buruk kita rangkul dan kita ambil dari sisi positifnya tersebut. Tetapi cukup diambil sisi positifnya, sisi negatifnya itu jangan. Nah, jika teman yang baik sudah pasti kita dekati, kita ajak berteman. Kan bisa jadi kita mengikuti apa yang biasa dia kerjakan tersebut. Nah, yang kedua, adanya faktor dari keluarga, yaitu meliputi dukungan orang tua dan ekonomi. Bagaimana caranya? Terkadang ada beberapa orang tua yang tidak bisa menunjukkan dukungan itu kepada anaknya. Nah, jadi bisa kita pulang sekolah cerita kepada orang tua, misalkan, Bu, saya mengerjakan soal, tapi tidak bisa, bagaimana? Kita bisa meminta referensi dari orang tua atau keluarga. Pastikan di rumah kita punya kakak atau saudara-saudara, jadi kita bisa bertanya. Yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Nah, saya yakin di sini pasti tidak semuanya orang yang kaya, orang berada. Nah, kalau kita itu membutuhkan sesuatu dan orang tua kita tidak bisa mencukupi, bagaimana caranya? Yaitu membantu dalam bekerja. Ada istilah kan, kalau pelajar itu biasanya banyak menjadi beban keluarga. Bagaimana caranya? Yaitu kita bekerja, kita membantu perekonomian dari keluarga kita tersebut. Oke, jelas ini ya. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, jika ada yang lain yang ditanyakan, saya sangat persilahkan atau ada tanggapan-tanggapan. Silakan. Ini, boleh nih. Atau si, boleh sih. Yuk. Saya nih, silakan. Yuk, Tiara, udah tanya. Cukup ya. Oke, silakan diakhiri kalau cukup. baiklah, selesai sudah presentasi jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
bahwa kita itu mempunyai tujuan tersendiri dan bagaimana cara kita mencapai tujuan itu, dan kita harus berusaha dengan gigi dan segiat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah dan minta ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak simpulkan hasil diskusi kamu tadi. Bahwasanya faktor yang mempengaruhi khususnya faktor negatif itu harus dijauhi. Dan motivasi belajar kamu ada peningkatan. Saya contoh di hari ini. Hari ini kamu hanya mengikuti. Besok saya yang ada di sini. Betul. Lebih jelasnya untuk Helen, silahkan simpulkan tentang materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya dapat dalam pertemuan kita hari ini yaitu motivasi belajar sangat berpengaruh, terutama untuk kita yang masih menjadi pelajar atau dunia pelajar. Kenapa saya bilang begitu? Karena motivasi belajar dapat menjadi acuan atau pendorong untuk seseorang yang sedang menatap masa depan atau mengejar masa depan. Dan faktor-faktor yang sudah tadi kita presentasikan oleh beberapa kelompok, yaitu dengan beberapa faktor seperti kemampuan siswa, kondisi pergaulan, dan kondisi lingkungan. Jadi cukup sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian, Helen. Jadi untuk selanjutnya kita akan merefleksi apa sih yang kita dapatkan hari ini. Gitu ya. Jadi hari ini dimulai dari pagi tadi harusnya dilakukan dengan antusias. Hari ini akan menjalankan pelayanan tentang motivasi belajar. Jadi secara menyeluruh, saya sampaikan secara menyeluruh, motivasi belajar itu dorongan. Dorongan yang ada di diri kamu supaya di kegiatan hari-hari itu ada peningkatan untuk pembelajaran, untuk peningkatan kompetensi diri. Kompetensi diri itu banyak, bisa didapat dari lingkungan, bisa didapat dari keluarga, teman pergaulan, dan lain-lainnya. Jadi pada intinya, seseorang yang mengalami motivasinya belajar tinggi, masa depannya akan sukses. Lihat, motivasi belajarmu mempengaruhi Masa depanmu. Jadi kalau motivasi belajar rendah, nilainya Rendah. motivasi belajar tinggi. Tinggi. Insyaallah dengan Tuh, kalian paham ya seperti itu? paham. Di akhir kegiatan, tidak terasa waktu sudah habis. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua telah mengikuti layanan ini dengan baik, dengan seksama, dengan konsentrasi. Terakhir silahkan untuk nanti dipimpin doa untuk Duduk siap, belakang. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa apa ya? Doa insan. Oke, cukup ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Pak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.